lampunya saya dikasih mati, lampu tengah, suara mama. Six. Haleluya, shalom jemaat Petra, shalom dimanapun Anda berada, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan, buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita mau satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami buat datang beribadah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang kami mau fokus, kami mau datang merendahkan hati kami mau merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk memuji, meninggikan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Jemaat-Mu juga dapat pulang dengan membawa sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersama
baik melalui puji-pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Saudara siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian. Hidup kami takkan sama lagi Tuhan dengan dulu sebab anugerah-Mu. Mari kita bersama tangan sebab hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Yeah.
kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang bersama-sama dengan kami di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan Bapa telah Kau curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang beracara Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami masing-masing yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga akan memberikan persembahan, baik persembahan di tempat ini maupun secara transfer Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan buat pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memberi. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan sebuah pujian ini. Kita mau selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau mengatakan saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, mereka yang mengikuti siaran online, mereka yang mendengarkan bahkan melihat streaming live ini Tuhan, kami terlalu percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicara Roh Kudus lewat hamba-Mu. Siapakah hamba-Mu ini Tuhan, hingga aku boleh berdiri di hadapan sidang jemaat-Mu yang adalah kepunyaan-Mu. Penuhi kami dengan kuasa urapan-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik kami semua yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, kami terlalu percaya bahwa hadirat Allah ada. Dan hadirat Allah siap menjawab, siap memberkati, bahkan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kami mau menindak setiap pekerjaan kuasa roh jahat yang berusaha mengalihkan pikiran kami, yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, untuk kami boleh mendengarkan firman. Saat ini kami sepakat sehati, kami mau tindak setiap pekerjaan iblis. Kami ikat, kami patah hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, membebat setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, bahwa saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau siap memberkati dan mengurapi kami semua. Dan kebenaran firman-Mu, kami boleh dimerdekakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang siap mendengarkan firman Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Izinkan saya buka masker. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Dahsyat luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan membuat kita semakin berapi-api menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Karena firman Tuhan akan tetap selalu membuat saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ada amin. Tidak ada satupun ayat firman Tuhan yang gagal. Tapi ayat firman Tuhan akan pasti tergenapi dalam hidup saudara. Kapan? Ketika saudara buka hati, menerima firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah menembus batas kemustahilan. Haleluya. Firman Tuhan mencatat dua perkara, saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dan kedua, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Untuk itu, saya langsung saja bawa saudara untuk kita melihat Alkitab kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15. Pastikan bahwa saudara menangkap firman Tuhan ini dengan roh yang daripada Tuhan, supaya firman ini tertanam kuat di dalam roh hati kita, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Sekalipun kita ada di rumah, tapi saya terlalu percaya bahwa Allah siap memberkati saudara, bahwa Allah siap mencurahkan anugerahnya kepada saudara. So, jangan lewatkan pada saat kesempatan ini. Ini waktu yang terbaik. Kalau saudara ada sampai detik ini, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau kita masih ada sampai detik ini untuk diperkenankan mendengar firman Tuhan, untuk berkenan memuji dan memuliakan nama Tuhan, berarti ada maksud Tuhan bagi saudara dan saya. Ada maksud Tuhan dalam rumah tangga saudara. So, jangan kecil hati ketika kita beribadah di rumah. So, jangan selalu menyalahkan orang lain, tetapi mari sama-sama kita mengucap syukur.
Sekalipun ibadah online, kalau kita terima firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, sekalipun kita berada di rumah kita, maka firman Tuhan katakan itu akan mengalir air itu yang kudus dalam Tuhan. Di dalam rumah saudara, dimanapun saudara berada, tetap yakinkan, percaya bahwa Allah bertahta di atas setiap pujian, bahwa Allah ada di dalam rumah kita juga. Saudara, kita mesti bersyukur kalau kita masih ibadah online, karena ada tiba saatnya firman Tuhan akan sulit kita dapati. Amin, saudaraku. Itu firman Tuhan. Kalau kita masih ibadah online, itu berarti Allah mau rumah kita juga dijadikan mezbah Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita ibadah online, berarti Allah mengizinkan, Allah mau bahwa Dia juga hadir di tengah-tengah keluarga saudara, rumah tangga saudara, usaha dan bisnis saudara. Itu yang Tuhan mau. Nah, ini yang kita akan pelajari pada pagi menjelang siang hari ini dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-32. Kita baca ayat ini saudara supaya kita sama-sama diberkati lewat firman Tuhan ini ya. Kita baca yang ayat genap itu kaum pria dan ayat ganjil itu kaum wanita, dan ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama ya, supaya kita semua sama-sama diberkati. Perikopnya berjudul di situ Yesus memberi makan 4.000 orang. Haleluya. Baik, ayat genap pria, untuk semua kaum pria, tunjukkan suara Anda yang luar biasa. Puji nama Tuhan. 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku nanti mereka pingsan di jalan. Ayat 33. Wanita. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Baca sama-sama. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Dia naik perahu dan bertolak. Puji nama Tuhan. Berapa orang yang diberi makan? Kisah ini saudaraku, 4.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 4.000 orang. Kita bisa melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah krisis keadaan murid-muridnya tidak membawa makanan yang cukup. Bahkan kalau mereka sendiri yang makan, bahkan makanan itu tidak cukup. Tetapi apa yang membuat mujizat ini terjadi? Apa yang membuat sehingga orang 4.000 orang ini makan sampai kenyang? Bahkan Alkitab mencatat sisa dari makanan ini 7 bakul. Apa yang membuat mujizat ini terjadi? Apa yang membuat sehingga rombongan 4.000 orang ini ketika disuruh pulang, mereka dalam keadaan yang kenyang? Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat beberapa firman Tuhan yang kita lihat. Coba kita lihat di ayat yang pertama. Hal yang pertama yang membuat kenapa mujizat ini bisa terjadi. Dan saya yakin dan percaya, saudara dan saya pun dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang kita alami saat ini, kita juga bisa menikmati yang namanya mujizat Tuhan. Kapan? Mari kita lihat. Lalu Yesus memanggil
murid-muridnya yang berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Titik. Lihat kalimat selanjutnya. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Inilah Allah kita. Inilah Tuhan kita Yesus. Dia tidak membiarkan saudara dan saya ketika mengikut Dia menjadi orang yang kelaparan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Dia tidak pernah mengizinkan saudara hidup dalam kemelaratan. Dia tidak pernah mengizinkan saudara untuk hidup dalam kegagalan. Dia sanggup mengubah yang negatif menjadi positif. Ada amin. Dia sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. So kapan mujizat itu dan kapan kita bisa mengawali mujizat demi mujizat itu? Kita catat 3 hari lamanya mereka mengikut Tuhan. Hari keempat baru Yesus mengatakan bahwa itu mereka tidak makan. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, saudaraku, Yesus melakukan pelayanan, saudara. Yesus pergi ke kota-kota, ke desa-desa, melakukan pelayanan, melakukan mujizat, kesembuhan ilahi terjadi. Di sana ada banyak orang lumpuh, orang timpang bisa berjalan, bahkan orang buta bisa melihat. Bahkan ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, ayat yang ke-14 di situ dinyatakan bahwa ada mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari sekian banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan itu, mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi mereka mengiring Tuhan kemanapun mereka pergi. Hal yang paling pertama yang ketika kita mau mengalami kuasa mujizat Tuhan adalah mengiring Yesus tanpa syarat. Ada amin? Mengiring Yesus tanpa protes. Sekalipun dalam keadaan krisis, mereka belum makan, saudara. Tapi Yesus paling tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dari orang yang mengiring Tuhan, orang yang mengikut Tuhan tanpa protes, taat tanpa bertanya, maka dia satu-satunya juga yang akan mengalami mujizat Tuhan. Ini firman Tuhan yang bilang. Dia janji bilang begini, aku gak akan suruh mereka pulang sebelum mereka makan. Aku gak mau mereka kelaparan. Demikian juga saudara dan saya. Ketika saudara datang ke tempat ini mengiring Tuhan, mengikut, melayani Tuhan, Dia tidak membiarkan saudara gagal. Dia tidak membiarkan saudara dalam keterpurukan. Dia tidak membiarkan saudara hidup dalam kemelaratan. Tapi sebaliknya firman Tuhan, kau dijadikan kepala dan bukan ekor. Dan ini saudara, itu firman Tuhan. Hal yang pertama, yang orang yang bisa mengalami mujizat Tuhan adalah orang yang mengikut Tuhan tanpa bertanya. Mengikut Tuhan taat, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Apapun yang Tuhan lakukan, dia nggak tanya, Tuhan kita mau kemana ini? Kemanapun Yesus pergi, kalau kita mencatat orang ini ikut dia. Mau ke gunung, ke lembah, orang ini mereka yang sudah mengalami mujizat. Apa yang mereka terima dari situ? Mereka mendapatkan makanan rohani. Ada amin? Mereka menerima firman Tuhan. Mereka dikuatkan lewat firman Tuhan. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya firman Tuhan yang mereka dapat, tapi Alkitab mengatakan mereka pulang sampai kenyang. Ada amin? Yakinkan dirimu bahwa ketika engkau keluar dari tempat ini, Allah tidak membiarkan engkau kelaparan. Allah tidak membiarkan engkau tetap tinggal terus dalam kemelaratan. Allah tidak membiarkan engkau tinggal dalam kesusahanmu. Tapi ketika engkau mengiring Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, Dia akan buat mujizat. Ada amin, saudaraku. Hal yang pertama itu saudara dihadapkan oleh Tuhan bagi kita. Yang ayat 33 saudara ini, kita lihat. Maka murid-muridnya kepadanya, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana tempat sunyi ini kita mendapat roti dan mengenyangkan orang banyak? Begitu besar jumlahnya. Ini murid-murid, saudara. Ini murid. Mereka yang selalu mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi, dimanapun Yesus berhenti, dimanapun Yesus duduk, dimana Yesus berdiri, dimana Yesus berjalan, di situ mereka ada.
Tetapi iman yang mereka miliki iman tempe. Mereka miliki iman seperti mental kerupuk. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Jangan kita miliki iman seperti ini. Kita bisa saja menjadi murid Kristus, kita bisa saja menjadi orang Kristen, tapi tidak semua orang Kristen bisa mengalami kuasa mujizat. Amin. Siapa orang Kristen yang bisa mengalami mujizat? Dia orang yang memiliki iman yang agresif, iman yang hiperaktif. Bayangkan saudara, padahal mereka baru melihat perkara mujizat terjadi. Orang lumpuh bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Orang timpang bisa jalan dengan sempurna. Orang buta bisa melihat di depan mata mereka mujizat Tuhan terjadi. Tetapi ketika mereka melihat, Tuhan bilang, mana rotimu? Apa yang ada padamu? Saya mau kasih makan sama mereka. Yesus, kalau bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, Yesus, gila lu, uang roti kita nggak cukup untuk kasih makan 4.000 orang. Gimana caranya kita bisa kasih makan mereka? Mereka nggak sadar betapa banyaknya mujizat sebelum hal ini terjadi, sebelum 4.000 orang ini makan. Siapa mereka? Murid, mereka yang dekat, intim dengan Tuhan. Jangan saudara persalahkan Tuhan. Kalaupun saudara sudah melayani, sudah ngikut Tuhan, tapi kalau ada proses, protes. Kalau ada ujian, protes ke Tuhan. Ya benar. Berapa banyak orang ketika diuji, Tuhan uji imannya, Tuhan uji kesetiaannya, protes sama Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah melayani, aku doa, puasa, aku semua apa yang dilakukan oleh pelayan dalam gereja aku kerjakan. Tapi kok aku nggak dapat mujizat? Imannya iman tempe, mentalnya mental kerupuk. Ketika diperhadapkan suatu masalah, dia sudah mulai mundur. Bahkan dia berancang-ancang lari dari masalah. Ini bukan Kristen sejati. Amin, saudara. Kristen sejati, dia akan tetap berdiri kokoh dan dia berkata, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Allah yang menyertai aku, tidak kelihatan, tapi kuasanya akan kelihatan. Kapan? Ketika kita bertindak. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudaraku, apa yang membuat mujizat ini bisa terjadi? Yang pertama tadi mujizat Tuhan bisa terjadi oleh karena kita taat mengiring Tuhan tanpa bertanya. Yang kedua, ayat 34 kita lihat kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan. Ayat 35, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Mengapa Tuhan mengatakan silakan duduk? Tuhan gak suruh ya berdiri mau ngantri atau apa juga, tidak. Tuhan katakan duduk di bawah tanah. Ketika kaki kita sudah tidak mampu berdiri, hanya kekuatan lutut di hadapan Tuhan yang akan mengubah segala sesuatu. Amen. Ada amin, saudara? Ada amin. Ketika kakimu capai, ketika engkau merasa kekuatanmu sudah nggak ada apa-apanya, satu cara yang perlu kita lakukan adalah ketika kita berlutut di bawah kaki Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Ada amin. Tuhan ngajar kepada kita untuk kita rendah hati. Tuhan ngajar kepada saudara dan saya untuk kita tahu bahwa ketika kita mau mendapatkan sesuatu harus memiliki roh penundukan diri yang taat tanpa bertanya. That's why Tuhan suruh duduk. Orang yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan akan tetap selalu melihat perkara-perkara ajaib. Ada amin? Orang yang selalu hidup melekat dan intim dengan Tuhan, maka dia akan melihat mujizat. Itu hal yang kedua. Mari kita lihat hal yang ketiga, saudaraku. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ikan-ikan tidak tahu berapa jumlahnya. Anda tahu ikan apa juga? Apakah ikan maero atau ikan ekor kuning? Sih tidak tahu. Di sini tidak dibilang. Ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil berarti maero toh? Ikan puri. Ya, ikan kecil-kecil. Tidak tahu jumlahnya berapa.
itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Ayat ini ayat yang penuh powerful di dalamnya. Ada sesuatu hal yang great, ada yang besar lewat ayat ini, saudaraku. Disinilah yang menentukan mujizat ini terjadi. Bagaimana mujizat sebelumnya 5.000 orang buta, orang timpang, roh jahat, kerasukan perempuan, anaknya masukkan roh jahat, bisa diusir oleh Tuhan. Dan hal ini pula yang akan terjadi. Kapan? Saudara, kita lihat. Sesudah dia mengambil 7 roti, pertama apa? Mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridnya. Apakah cukup sampai di situ? Mujizat Tuhan? Halo? Apakah dengan hanya mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, artinya ketika kita menerima dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka akan terjadi mujizat? Waktu Yesus mengangkat roti dan ikan itu, apakah ikan itu berubah jadi ikan paus? Waktu Tuhan angkat, terus tiba-tiba jadi ikan paus. Roti jadi roti segede gedung ini. Apa seperti itu? Tidak. Di dalam ucap syukur belum terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa. Ketika dia ambil, saya kasih contoh ya. Roti segede ini, Yesus naik sama ikan, jadi ada 2. Dia naik, ucap syukur. Lalu dia pecah-pecahkan roti itu, lalu dia berikan kepada muridnya. Apakah roti ini berubah? Atau ikan ini berubah jadi ikan paus? Apakah roti ini berubah jadi roti yang besar sehingga semua orang banyak bisa makan? Tidak. Tidak terjadi apa-apa ketika dia mengucap syukur. Ketika dia naikkan roti ini dan mengucap syukur di hadapan Bapa, tidak terjadi apa-apa. Kapan roti ini terjadi ucapan syukur? Ketika dia bagi ke murid-muridnya, dia kasih ke murid-murid, dia pecah-pecahkan, dia potong. Berapa muridnya? Berapa? 18? No, 12. 12 potong roti dia bagi ke murid-muridnya. Jadi dia potong nih, dia potong, dia bagikan ke murid-muridnya. Lalu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, saudaraku? Apa yang dilakukan ke-12 murid ini? Ya? Apa ya? Oh, bagi ke orang banyak. Dia bagi. Jadi dia dikasih nih, si Petrus nih dikasih. Petrus, waktu dia diberi, waktu Yesus beri kepada Petrus, apakah Petrus protes? Tidak. Ada nggak ayatnya di situ ketika muridnya dikasih, mereka protes? Sudah 1 roti dipotong-potong jadi 12 potong. 12 potong itu 1 potong ada sama Petrus. Apakah Petrus protes dengan apa yang ada padanya? Ketika dia ngambil roti itu, ketika dia ambil, dia cuil, dia bagi, dia cuil, dia bagi, dia cuil, dia bagi. Dia lihat roti ini, Tuhan, 4.000. Kalau saya bagi, habis. Apakah seperti itu? Tidak. Inilah yang dikatakan bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mengalami pergumulan, jangan lihat kepada masalah itu, tapi lihat kepada siapa yang akan menyelesaikan masalah itu. Tetap miliki iman yang agresif, tetap miliki iman yang hiperaktif. Murid-muridnya nggak protes ketika dia bagi. Yesus habis. Dia cuma bagi. Setelah semua dapat, apa yang tersisa? Masih ada. Reaksi kita dan action kita akan menentukan mujizat yang akan kita dapat. Ada amin, saudaraku? Ada amin, Bapak Ibu yang di rumah? Kita harus percaya, jangan melihat keadaan, jangan melihat apa yang ada di hadapan kita, tapi melihat siapa yang menyertai kita, siapa yang nyuruh kita. Makanya kalau ada masalah jangan protes, kerjakan saja,
Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan buat jalan. Ada amin? Actionnya kita, reaksinya kita akan menentukan mujizat itu terjadi. Dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia bagi. Makanya seorang hamba Tuhan itu dia bilang begini, jangan lihat faktanya, jangan lihat keadaannya. Kenapa Elia sampai begitu terpuruk, sampai bahkan dia mau bilang, Tuhan aku mau mati aja Tuhan, aku capek, aku takut. Hanya gara-gara Isabel ngancam dia mau bunuh dia. Bayangkan saudara, hanya gara-gara satu wanita ini Isabel, hanya gara-gara satu wanita ini saudara, dia mau bunuh diri. Padahal dia baru melakukan perkara ajaib, padahal dia baru melakukan mujizat besar. Tapi dia takut. Karena kenapa dia takut? Karena dia masalahnya. Dia nggak lihat siapa yang nolong dia tadi, dia nggak lihat siapa yang nyertai dia. Tapi apa yang membuat dia jadi kuat? Kita mencatat dia dibangunkan dan diberi makan sehingga dia kembali kuat. Makanan apa? Makanan rohani. Makanya saudara kalau mau makanan rohani, saudara mau imanmu kuat, imanmu semakin hari semakin dicas, semakin hari semakin tambah kuat, banyaklah makan firman. Banyaklah dengar firman. Ada amin? Mau di mobil kek, mau di rumah sakit, mau di mana kek, belajar untuk selalu mau dengar firman Tuhan. Ada amin? Jangan kita dengar berita COVID mati sekian. Kita dengar orang di sana mati semua, habis oksigen tidak ada. Ayo Maria sudah ketawa-ketawa. Saudara, saya beri kesaksian, saudaraku. Beberapa minggu yang lalu saya bawa, saudara. Secara daging manusia saya juga takut. Pendeta tapi takut juga, saudara. COVID gila kok. Satu kali dia serang mampus. Tapi puji Tuhan, saya selalu bilang sama mungkin saya harus temani pergi rumah sakit. Temani Mako. Kau sudah divaksin Cito? Sudah. Pergi Mako. Tidak ada. Secara manusia takut, tapi karena saya melangkah dengan iman, saya tahu bahwa Tuhan sertai saya. Saya tahu bahwa Allah yang menyertai saya lebih besar daripada COVID. Bukan saya pakai tapi saya lebih mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Ada amin saudaraku? Saya bawa mobil. Wih, sombong saya. Bawa saudara malam-malam bawa. Puji Tuhan pada saat masuk, wah tersedia, ada oksigen, ada tempat tidurnya. Sekalipun kami di tempat parkir, tapi puji Tuhan karena saya keliling ke rumah sakit, mulai dari Dian Harapan sampai Profita, sampai Dok, sampai di Citos, sampai dimanapun mereka sediakan tempat tapi tidak ada tabung. Tapi puji Tuhan pada saat itu, pada hari itu, saya ditempatkan ada satu tempat tidur, ada satu tabung gas yang siap untuk dipakai. Tabung gas. Tabung oksigen. Waktu itu ada, wah saya senang, saya bawa masuk, duduk. Puji Tuhan, berapa jam kami menunggu, setelah diperiksa masih tetap positif. It's okay, saya bilang, ayo tetap kuat, ayo tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Sudah, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ayo kita marah-marah, masuk kita sebelah kiri masuk, sebelah kanan setelah masuk. Beberapa jam kemudian yang kiri mati, yang sebelah kanan juga mati. Tanpa stres yang di tengah, tenang aja, pokoknya pasti bisa hidup, pasti sembuh, pasti. Siapa sih yang begini-begini? Secara fisik dia bilang, iya, tapi saya tahu hatinya. Tuhan, saya tahu saudara. Tapi ya sebagai hamba Tuhan, walaupun ada sedikit ketakutan, tapi saya harus memberi kekuatan. Harus memberikan, sudah tenang aja, pokoknya pasti sembuh lah, pastilah. Nanti semuanya saya urus. Sombong sekali saya. Pokoknya nanti semua bisa diatasi. Tinggallah semalam, subuh saya bisa pulang. Lihat lagi, satu hari itu saudara, satu malam itu 7 orang mati. Siapa yang tidak stres? Hari kedua begitu juga, dipindah di tempat lagi. Cuma bilang gini, Pak Toto, kasih pulang dulu saya. Wih, loh, itu aja saya saksinya tuh. Pak Toto kasih pulang saya saudara. Saya tahu bahwa secara psikis
Dia tertekan, saudaraku. Bayangkan sebelah kiri sudah pakai oksigen, tambah oksigen, ditambah yang ada tabungnya, yang ada besar begini, saudara itu tabung. Ada yang balon-balon itu, saudara sudah pakai yang full, ada yang tambah balon-balon itu yang artinya sudah parah sekali. Ada yang sudah 3 koma. Ada saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. 2 jam mati. Karena enak saudara, enak. Masuk sini IGD, ruang inap, kamar mati. Aduh gimana? Kamar mayat. Ini beneran saudara. Jadi saya bilang, tetap kita pasti sembuh, kita pasti pulang. Puji Tuhan. Setelah berapa hari, besok sudah bisa masuk ruangan. Sudah bisa masuk ruangan isolasi, sudah kumpul, tetap semangat saja, tetap yakin bahwa Tuhan pasti tolong semuanya. Ya, tetap iya. Akhirnya di situlah pertolongan Tuhan terjadi. Nah, kalau kita punya iman seperti ini, maka kita akan melewati setiap masalah kita. Ada amin. Kalau kita punya iman yang seperti ini, maka kita akan melihat perkara aja. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja untuk saudara dan saya. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Makanya Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Iya gitu toh. Ini firman Tuhan toh. Makanya dia tanya, apa yang ada padamu? Tidak ada Tuhan. Apa sih? Dia tanya, apa yang ada padamu? Imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Ada amin? Gak punya apa-apa. Andanya sempat stres gitu waktu itu, karena dikasih di IG-nya anak-anak di Makassar. Wih, satu hari itu sekian juta, 7.900.000 satu hari. Itu orang yang kena. Satu hari kali 2 minggu, berapa ratus juta itu kita bisa selesaikan ini. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Semua bisa dilewati, bisa sembuh total, bisa dalam keadaan sempurna. Semua karena campur tangan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini sini saya boleh melihat bahwa Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Secara manusia waktu saya masuk, aduh Tuhan, saya ini nggak kena apa-apa. Karena ditulis di situ, saudara, yang sehat jangan masuk, mati nih. Ditulis di situ, saudara, di IGD, yang sehat jangan masuk. Jadi bagaimana bisa kasih masuk dia? Jadi ya mau tidak mau ya, karena saya pegang janji Tuhan, saya pegang firman Tuhan, ya saya lewati saja, masuk saja, keluar masuk. Kalau sampai detik ini saya diizinkan oleh Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Dan saudaraku, sekali lagi, jangan lihat keadaan, jangan lihat masalahmu, tapi lihat siapa yang menyertai kau. Dia lebih luar biasa, dia lebih dahsyat. Apa yang tidak pernah kau pikir, kau bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kau. Ada amin, saudara. Ini firman Tuhan. Kemudian apa yang terjadi ketika dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya? Lalu murid-muridnya apa? Di situ dikatakan memberikannya pula kepada orang banyak itu. Murid-muridnya tidak jadi egois. Dia beri. Ketika dia beri kepada orang banyak itu, yang seperti saya cerita tadi, dia beri, dia kasih semua. Ketika semua sudah dapat, sudah dapat semua, sudah kenyang, sudah. Ada sisa berapa? 7 bakul. Saya yakin dan percaya kalau di Toraja dengan di Papua ini tidak akan ada sisa. Tapi ini karena terjadinya di Israel sana itu ada sisa 7. Karena kita pasti ada kelompok Columbus. Puji nama Tuhan. Mereka bertindak, mereka melangkah, mereka bagi, mereka kasih kepada orang-orang itu tanpa mereka bertanya. Memberi dengan hati yang tulus, maka akan kembali dengan lipat kali ganda. Ada amin? Di sini mujizat bukan yang mungkin kita dengar. Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak. Ini yang terjadi adalah Tuhan mengadakan yang sudah ada jadi lipat kali ganda. Ada amin? Imanmu sebesar tempe, sebesar biji sawi, Tuhan akan lipat kali gandakan iman itu. Kapan? Ketika kita berani bertindak, melakukan actionnya kita, reaksi kita, menentukan action kita. Karena firman Tuhan bilang begini, iman tanpa perbuatan apa? Mati. Saudara tahu toh. Jadi kalau kita beriman, ya wes Tuhan,
Saya percaya pasti ada mujizat. Kau duduk ongkang kaki di rumah, kau pikir itu renang tak bisa jatuh daripada kau? Tidak akan mungkin akan uang datang dengan sendirinya. Tidak, saudaraku. Kita harus bertindak. Kita harus melakukan sesuatu supaya mujizat itu terjadi. Ada amin, Bapak? Amin. Reaksi kita, action kita akan menentukan seberapa besar mujizat yang akan kita alami. Masalah apa yang kau hadapi? Mungkin saudara-saudara sudah lihat kejadian, ada beberapa yang viral sekarang. Ketua perhimpunan kafe se-Kota Bandung bunuh diri, nabrak diri di tempat penyeberangan jalan di Bandung. Itu viral videonya, ada saudara. Dia nyebrang, dia sengaja diri supaya dia bisa mati. Stres karena PPKM level 4. Terus ada itu DJ yang terkenal, Candy Putri Candy. Maaf kata saudaraku, pakai bikini di pinggir jalan. Hanya protes dengan PPKM level 4. Saya memberitahu orang-orang ini adalah orang-orang yang mental kerupuk. Orang yang punya mental tempe. Mereka melihat keadaan, tapi mereka tidak tahu siapa yang menyertai mereka. Kalau mereka tahu bahwa Allah dalam Yesus sanggup mengubah segala sesuatu, saya percaya dia tidak melakukan ini. Amin, saudaraku. Makanya jangan protes kalau pemerintah sudah kasih aturan seperti itu. Lakukan dan kerjakan. Karena kenapa? Alkitab mencatat bahwa ini adalah aturan pemerintah. Pemerintah itu datangnya dari Allah. Dan tidak ada satu pemerintahan yang dari Allah akan membuat kita jatuh terjerumus di dalam hal yang tidak baik. Tidak mungkin. Itu Alkitab biar. Dalam Roma pasal 13 ayat 1, baca baik-baik. Kalau kita sedikit-sedikit protes kepada pemerintah, sedikit-sedikit kita melakukan pemerintah ini gila. Kita mau makan apa? Kita lihat keadaannya kita. Kita nggak mau tahu siapa. Kan manusia sekarang kalau sudah panik, ya. Kalau sudah panik, aduh, gimana ini? Tapi orang yang tahu, orang yang mengerti firman Tuhan, dia akan mengatakan, Yesus baik, Tuhan baik, Allah berdahsyat, Allah luar biasa, Allah sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada, burung pipit di udara yang tidak menanam, tidak apa-apa, dia bisa makan. Ada amin? So kenapa kita mesti takut? Mau PPKM level 4, level 5, berdasarkan level 7, level 19, level 13, tidak pusing. Yang penting saudara harus tahu, Tuhan, kau yang bertanggung jawab buat saya. Pernah nggak saudara ngomong seperti itu? Tuhan, kau yang bertanggung jawab. Ini saya punya barang-barang, ini saya punya toko, ini saya punya ini. Tuhan yang kirimkan, saya punya pelanggan-pelanggan. Pernah nggak saudara ngomong seperti itu? Ngomong dong, minta sama Tuhan. Tuhan bilang begini, apa yang ada padamu? Tuhan bilang apa? Apa yang kau punya? Apa? Tuhan, saya cuma punya iman, yaitu bergantung kepadamu. Pakai itu. Pakai itu untuk apa? Untuk melihat mujizat Tuhan terjadi bagi kau. Aduh Tuhan, saya cuma ini Tuhan, tokoku sepi pelanggan Tuhan. Kita ngobrol, kita ngeluhnya ke Tuhan kan enak. Daripada ngeluhnya ke orang-orang yang mulut ember, baru ngeluh sedikit, sudah kesana, tersebar kemana-mana. Ya. Mendingan kita ngeluh sama Tuhan. Tuhan cuma tanya, apa yang ada padamu? Tuhan, aku cuma punya Engkau, gak punya apa-apa. Ya. Halo. Kadang sepele, mungkin kita dengar, aduh, gak mungkin lah. Iya, apa? Bisakah? Emang betul Tuhan sanggup? Saya mau bilang kepada saudara, bagi bapak ibu yang ada di rumah, saya mau beritahu, Allahmu, Allahku, Allah yang dahsyat dalam nama Yesus, dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang sudah ada, dia bisa melipat kali gandakannya. Itu firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ayat 37. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Saudara, firman Tuhan katakan begini. Kita akan diberkati. Tapi ketika saudara kita diberkati dengan berkat kelimpahan, saudara, saya beri contoh, ada karung beras itu sudah full. Ketika Tuhan ketika kita mau kasih karung ini jadi tambah full, pasti kita goncang dulu kan.
Kita goyang supaya dia turun dan padat sampai turun ke bawah. Baru kita isi lagi, yang tangan minyak kosong kita isi lagi sampai kita goncang-goncang baru terisi lagi. Demikian hidup saudara. Kalau kita mau dilimpahi dengan berkat Tuhan, jangan protes ketika kegoncangan itu terjadi. Ketika goncangan itu ada, jangan pernah protes, jangan pernah salahkan Tuhan, atau jangan salahkan siapa-siapa, tapi duduk diam di bawah kaki Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Saudara masih mengasihi saya? Ya, makanya Tuhan bilang begini, kau pulang sampai kenyang. Sesudah kenyang baru Tuhan bilang, pulang kau. Yang penting kau sudah kenyang, pulang sudah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara hidup dalam kemelaratan, kemiskinan, kegagalan. Itu tidak ada di kamusnya orang-orang percaya. Ada amin? Gak ada di kamus orang percaya. Di kamusnya orang percaya engkau diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan berkembang ke kiri dan ke kanan, bukan badanmu, tapi berkat kita berkembang. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau ajar bagi saudara dan saya. Miliki iman yang selalu turn on, iman yang aktif. Supaya kapan? Supaya kita tetap enjoy menikmati berkat-berkat Tuhan. Kalau HP kita mulai lowet, apa yang kita perlu? Jawab semua 100% betul. Cas kita butuh. Kalau sinyalnya hilang-hilang, bagaimana caranya saudara supaya kita bisa dapat sinyal? Ayo. Kalau sinyalnya sudah hilang-hilang, apa yang saudara cari? Apa? Kalau saudara, betul? Saudara cari sinyal di bawah. Gak akan mungkin. Saudara cari sinyal pasti angkatnya ke atas. Hanya orang bodoh yang angkat sinyal ke bawah. Sinyal tidak akan pernah dapat. Tapi ketika sinyal kita angkat ke atas, maka sinyal itu pasti kita dapat. Di mana-mana pun juga, sampai kita berada di desa, di gunung-gunung, kalau kita mau cari sinyal yang paling tinggi, pasti ada yang panjat pohon kelapa, ada yang lebih naik di bukit-bukit baru bisa dapat sinyal. Iya atau ya? Kekuatanmu kau dapat di mana? Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kekuatan imanmu kau dapat dari mana? Ayo. Hah? Dari jas HP tuh? Betul? Kekuatan iman kita berdasarkan firman Tuhan yang kita terima. Kekuatan daripada firman Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Ada amin? Sinyal yang kita cari tadi seperti yang firman Tuhan yang katakan tadi, aku suruh engkau duduk. Karena ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan yang bekerja buat saudara dan saya. Ada amin? Dia yang bekerja, bukan saudara. Karena Alkitab bilang Keluaran 14 ayat 14, aku yang maju berperang, kau duduk saja diam di situ. Amin. Itu firman Tuhan, saudara. So ketika engkau mengalami mujizat, mengalami ketekanan, mengalami beban, mengalami pergumulan, satu perkara yang saya mau katakan, duduk di bawah kaki Tuhan. Orang yang mencari Tuhan senantiasa tidak akan dibiarkan kelaparan. Pertama. Kedua, duduk di bawah kaki Tuhan. Ketiga, kita punya iman yang agresif, aktif, bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara silang Tuhan. Ini yang paling penting dalam hidup, supaya kita bisa menembus tembok kemustahilan, supaya kita menembus batas kemustahilan itu. Kadang kita hanya tenggelam diam. Saudara, apa yang terjadi ketika Yakub mau bertemu dengan adiknya, kakaknya, maaf. Yakub mau bertemu dengan kakaknya Esau. Ini adalah suatu hal yang terberat yang mau dilakukan oleh Yakub. Karena dia tahu bahwa selama dia hidup, ketika dia keluar dari bapaknya, dia tinggalkan bapaknya setelah dia menerima berkat dari bapaknya. Satu hal yang selalu dia ingat dalam otaknya, bahwa kakaknya mencari dia untuk membunuh dia. Wah, dia takut ketika dia mau bertemu. Dia mau bertemu dengan kakaknya dalam arti dia mau, kalau orang Makassar bilang oco-oco, artinya dia mau rayu kakaknya supaya dia mau terima upah
terima harta kekayaan daripada Yakub, supaya kakaknya hatinya luluh, tidak jadi membunuh dia. Karena dia sudah berjanji, Esau sudah berjanji, sampai kapanpun aku akan kejar kau, dimanapun kau berada aku akan bunuh kau. Di situ dia takut ketika dia mau bertemu. Dia secara fisik manusia dia takut. Waktu dia meninggalkan Esau ayahnya, dia hanya bawa 2 tongkat. Tapi ketika dia mau kembali kepada kakaknya, dia mau bertemu dengan kakaknya, dia punya 2 pasukan besar. Ketika 2 pasukan besar itu mengikuti dia bilang begini, kamu duluan. Padahal dia takut sebenarnya, kalau dia duluan maka dia akan dibunuh duluan. Tapi kadang pikiran manusia tidak sama dengan pikiran Tuhan. Ada amin? Makanya firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Ada amin? Ketika dia mau datang, ketika dia dengar, prajuritnya lapor, bos, mereka punya ribuan pasukan mau datang menjemput kita. Wah, tambah ciut dia, tambah nekere, tambah takut dia. Yakub tambah takut. Waduh, jangan-jangan dia mau bunuh saya ini. Pada sebelum sampai dia suruh karyawannya, dia suruh pasukannya, bawa ini emas, bawa ini lembu, bawa ini kasih ke Yakub, kasih ke Esau, supaya hatinya luluh. Dia ocok-ocok supaya hatinya luluh. Tidak. Esau datang, terima, kembalikan ke Yakub. Waktu mereka dipertemukan, apa yang terjadi? Apakah dia langsung membunuh? Anak kurang kakak kurang adik kurang ajar, wah begitu? Enggak. Begitu mereka bertemu, ada perjumpaan yang luar biasa. Mereka berpelukan, mereka bermesraan, karena selama ini mereka tidak saling bertemu. Kadang pikiran manusia terbentuk karakter untuk selalu hal-hal yang negatif. Berusahalah di otak saudara buat menjadi positif. Ada amin? Yang negatif Tuhan bisa ubah jadi positif. Yang segala sesuatu yang tidak mungkin Tuhan bisa jadikan semuanya mungkin adanya. Yakub bertemu dengan saudaranya. Mereka bermesraan, mereka menangis sampai di situ. Yakub bilang, ambil buku itu emas dan saya kirim, gak usah. Aku juga sudah kaya. Aku gak penting, yang penting aku udah berjumpa dengan kamu, aku udah senang. Tadinya dia takut mau ketemu sama kakaknya. Dia pikir kakaknya akan bunuh dia. Nah ini saudaraku, mindset seperti ini yang harus kita ubah, harus kita rubah. Hal-hal yang selalu membuat kita takut, hal-hal yang selalu membuat kita gemetar, hal-hal yang selalu membuat segala sesuatunya menjadi tidak baik. Jangan. Makanya firman Tuhan bilang begini, semua yang mulia, pikirkanlah yang baik, pikirkan yang enak didengar, pikirkan. Ya. Halo, benar nggak? Itu kan firman Tuhan. Belum apa-apa saudara pikir, aduh, saya ini kena COVID apa tidak? Saya takut keluar ini. Tapi jangan juga patut tuai kok keluar tidak pakai masker. Ikuti aturan pemerintah. Jangan kita menolak pemerintah. Jangan kita patuhi terhadap pemerintah. Karena pemerintah itu membuat satu peraturan tidak mungkin tanpa pertimbangan. Semua demi kebaikan saudara dan saya. PPKM level 4 sudah berlaku mulai besok. Penyekatan akan terjadi di mana-mana. Tapi apakah itu membuat kita semakin takut? Apakah itu membuat kita semakin gemetar? Apakah itu semakin membuat kita, ruang gerakku, aku nggak bisa jalan-jalan lagi ke pantai, aku nggak bisa jalan-jalan lagi ke Hamadi, nggak bisa jalan-jalan lagi ke HBSG? Bukan seperti itu. Artinya Tuhan mau mengajar kepada kita untuk tunduk dan taat kepada pemerintah yang ada. Ada amin? Nah ini yang paling penting saudaraku, firman Tuhan, supaya kita tahu bahwa Allah mengadakan sesuatu, menjadikan sesuatu itu baik adanya. Kemudian kita lihat di ayat selanjutnya, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki dan termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara, apa yang membuat sampai mujizat ini bisa terjadi seperti saya sampaikan tadi? Hal yang paling mendasar supaya mujizat ini terjadi, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, apapun pergumulan saudara, Tuhan katakan, aku tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Oleh karena belas kasihan Tuhan, maka mujizat itu terjadi.
Kalau saudara sudah ikut Tuhan, hal yang pertama tadi, tanpa protes, tanpa taat. Terus kalau saudara sudah ikut Tuhan, tanpa taat, tanpa protes, lalu saudara selalu banyak doa, ikut doa. Tapi kalau saudara tidak bertindak, iman saudara mati. Saudara beriman tapi tidak melakukan sesuatu, maka mujizat tidak akan pernah terjadi. Alkitab tadi katakan bahwa murid-muridnya membagi, artinya dia bergerak, artinya ada reaksi yang mereka lakukan, ada pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi kalau tidak oleh karena belas kasih Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Mujizat 4.000 orang terjadi oleh karena belas kasih Tuhan. Dia tergerak oleh karena kenapa? Karena aduh kasihan umatku. Dia sudah ikut saya 3 hari 3 malam, dia ikut saya belum makan, pasti mereka lapar. Tuhan bilang jangan suruh mereka pergi sebelum mereka makan sampai kenyang. Saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan. Ketika engkau duduk diam di rumahmu mendengarkan siaran langsung streaming ini, kau tetap percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan, Dia sanggup mengadakan. Yang tidak ada jadi ada, yang ada Dia bisa lipat kali gandakan. Yang penting kita percaya, kerjakan, lakukan, actionmu menentukan mujizat apa yang akan kita terima. Di setiap musim kita, bahkan setiap detik pun Alkitab mencatat, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara berjalan sendiri. Saat musim apapun juga, Dia ada selalu bersama-sama dengan saudara. Ada amin? Tutup Alkitab saudara dan saudara undang para pemain musik untuk kita menaikkan pujian ini. Engkau ada bersamamu Bapa. Haleluya. Saya jemput kita panggil berdiri. Kita akhiri firman Tuhan. Haleluya. Yesus. Imani pujian ini bahwa di setiap musim kita Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. So jangan pernah menyerah, jangan padamkan imanmu, jangan padamkan rohmu, tapi bangkitkan itu untuk engkau boleh melihat karya Tuhan terjadi di hidupmu. Engkau ada, Engkau ada bersamaku. Mari engkau yang di rumah, mari kita naikkan pujian. Senangkan hati Tuhan dengan memuji dan memuliakan Dia. Sekalipun kau berada di rumah, tapi tetaplah percaya bahwa Allah
Kami tetap percaya bahwa firman Tuhan akan tetap tersegera terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan akan tepat waktu. Dan sebab itu kami percaya akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Kuasa urapan Tuhan turun bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doakan dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Yang sudah diberkati firman Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini, sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari setiap kita yang diberkati kebenaran firman Tuhan, berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat firman kita. Saudara, berkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya. Setelah kita diberkati kebenaran firman Tuhan, kita akan kembali memberikan korban persembahan yang kedua. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang datang pada siang hari ini, yang sudah menguatkan kami Tuhan, agar kami semakin memiliki iman yang lebih kuat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Ajar kami memberikan persembahan terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memberi. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan tujuh. Pernah
saya percaya bahwa firman Tuhan sudah memberkati setiap kita. Hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini sudah melawat setiap kita. Nah, jemaat Tuhan, minggu depan ibadah tetap kita masih adakan secara online. Selama bulan Agustus ini ibadah tetap diadakan secara online dan hanya diadakan sekali saja, yaitu pada jam 9 pagi. Puji nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Firman-Mu memberikan kami pengertian bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Ketika kami bertindak sesuai dengan firman-Mu, ketika kami taat kepada perintah-Mu, kami bertindak dengan iman kami, maka kami akan melihat mujizat Tuhan. Kami akan melihat pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan akan dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kembalikan urapan yang baru, dan biarlah Engkau terus pakai dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini sekali lagi hamba berdoa untuk semua persembahan yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu, baik persembahan yang diberikan di tempat ini maupun setiap persembahan yang diberikan secara online melalui transfer bank. Tuhan berkati persembahan-persembahan umat-Mu, baik itu persembahan 1/10, persembahan kolekte, ucapan syukur, dan persembahan apa saja yang telah dipersembahkan. Tuhan berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi umat-Mu. Mereka yang bekerja di kantor, Tuhan berkati mereka semua, jadikan berhasil, sukses apa yang mereka kerjakan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah masa sukar ini, kami percaya bahwa kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tetap dapat kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami, karena kami punya Tuhan Jehovah Jireh bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya di usia yang Tuhan tambahkan, kasih karunia-Mu makin bertambah-tambah, penyertaan, pemeliharaan berkat-Mu makin nyata dalam hidup mereka. Saya berdoa bagi tempat ini di mana kami dapat beribadah. Berkati rumah makan Sendok Garpu, berkati owner, berkati seluruh karyawan, pegawai yang bekerja. Biarlah keberhasilan, keberuntungan, perlindungan dari Tuhan nyatakan atas tempat ini dan setiap usaha-usaha yang lainnya. Tuhan juga sertai dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang mengalami sakit Tuhan pada hari-hari ini, mereka yang terpapar oleh virus corona, mari Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami perkatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, setiap mereka yang sakit, mereka yang terpapar oleh virus corona mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemerintah yang ada, berkati tanah Papua, berkati kota Jayapura. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah dan dicurahkan atas bangsa kami, kota kami, tanah ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap roh celaka, maut, mara bahaya, rancangan jahat manusia, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan saat ini. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tangan saudara. Setiap saudara yang berada di rumah saudara, mari angkat tangan saudara dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah saudara sekalian dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ini doa kami bersyukur beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.